Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majlis fafsahu yafsihillahu lakum wa iza qila fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajan wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana tak henti-hentinya melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberinya kesehatan serta kesempatan untuk melakukan pembelajaran kita mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah, yang mana diampuh oleh dosen kita, Ibu Dr. Alimni MPD. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Titin Diana dengan nomor induk mahasiswa 1811210010. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7 yang mana membahas tentang materi yang berjudul beberapa strategi pembelajaran aktif. Nah, di sini ada 3 pemateri. Pemateri yang pertama adalah Pipi Heldawati, pemateri yang kedua adalah Fauzia Silaturahmi, dan pemateri yang ketiga adalah Saudari Irmawati. Baiklah, langsung saja kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Pipi Heldawati, materi yang kedua akan disampaikan oleh Fauzia Silaturahmi, dan materi yang ketiga akan disampaikan oleh Irmawati. Kepada pemateri kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipi Heldawati, NIM 1811210024. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang beberapa strategi pembelajaran aktif. Nah, pengertian strategi pembelajaran berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan, di mana istilah strategi ini pada mulanya digunakan dalam lingkungan militer, dan kini istilah strategi tersebut digunakan juga dalam berbagai bidang yang memiliki esensi relatif sama, termasuk dalam konteks pembelajaran yang sering disebut dengan strategi pembelajaran. Selanjutnya, pengertian pembelajaran aktif. Pembelajaran memiliki arti yang luas dari pengajaran. Pengajaran sering dikonotasikan sebagai proses aktivitas belajar di kelas di mana pembelajaran ini bersifat formal. Nah, kata pembelajaran mengandung arti proses pembuatan, orang melakukan proses belajar sesuai dengan rancangan. Lebih jelasnya lagi, pembelajaran ini merupakan sarana untuk memungkinkan proses terjadinya belajar dalam arti perubahan perilaku individu melalui proses sesuatu yang dicapai dalam rencana pembelajaran. Di sini juga banyak pendapat menurut para ahli. Nah, yang pertama itu adalah pendapat menurut McDonald. Strategi itu adalah seni melaksanakan suatu rencana secara baik dan terampil. Sedangkan menurut Zen David, dikutip oleh Wina Sanjaya, strategi adalah pembelajaran sebagai perencana yang berisi ringkasan kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Wigulo adalah strategi adalah suatu seni membawa pasukan ke dalam medan tempur dalam posisi yang paling menguntungkan. Jika menurut Dix dan Gary menyatakan strategi pembelajaran adalah suatu set materi dan produk pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada siswa. Sedangkan menurut
Terokah Joni, strategi pembelajaran adalah pola dan urutan umum pembuatan guru murid-murid dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat-pendapat para ahli di atas, secara sempit adalah strategi pembelajaran memiliki kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang telah ditetapkan. Namun secara luas, strategi pembelajaran adalah sebagai suatu cara penetapan tentang pendagunaan dan penggunaan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran tertentu. Strategi memang peranan yang penting dalam pembelajaran. Diibaratkan dalam suatu peperangan, meski dengan pasukan yang besar, peralatan yang serba canggih dan bagus, namun jika tidak menggunakan strategi yang baik, maka kemenangan akan sangat sulit dicapai. Jadi, dalam pembelajaran, guru harus menggunakan strategi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Sedangkan pembelajaran aktif itu adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka mendominasikan aktivitas dalam pembelajaran mereka secara aktif menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi yang sedang dipelajari atau memecahkan persoalan atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajarin ke dalam suatu persoalan yang ada dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta dalam proses pembelajaran aktif baik secara mental ataupun fisik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Silaturahmi, pemateri kedua, akan menjelaskan materi tentang beberapa strategi pembelajaran aktif. Baiklah, yang pertama itu ada strategi pembelajaran aktif terbimbing. Dalam teknik strategi pembelajaran aktif terbimbing ini, guru akan mengajukan satu atau beberapa pertanyaan untuk melacak pengetahuan siswa atau mendapatkan hipotesis, baik itu kesimpulan dari siswanya. Kemudian, guru akan memilah-milahnya menjadi sejumlah kategori. Strategi pembelajaran aktif terbimbing ini merupakan selingan yang menarik di sela-sela cara pengajaran, karena strategi pembelajaran aktif ini dapat mengajarkan konsep-konsep abstrak, karena seperti yang kita ketahui bahwa jarang sekali peserta didik yang mengetahui apa itu konsep-konsep abstrak. Yang kedua ada strategi pembelajaran aktif Cartwright. Strategi pembelajaran aktif Cartwright ini merupakan kolaboratif yang bisa digunakan untuk mengajarkan konsep, penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi suatu informasi. Strategi pembelajaran aktif Cartwright ini sangat cocok sekali untuk mengajarkan kosakata istilah-istilah yang jarang diketahui dan lain sebagainya. Yang ketiga ada strategi pembelajaran aktif Jigsaw. Strategi pembelajaran aktif Jigsaw ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan apabila materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan materi tersebut tidak diharuskan penyampaiannya secara berurutan. Itu artinya bahwa materi tersebut bisa disampaikan secara acak atau berkala. Yang kelima yaitu strategi pembelajaran aktif studi kasus bikinan siswa. Studi kasus diakui secara luas sebagai salah satu strategi belajar terbaik. Studi kasus bikinan siswa ini pada umumnya berfokus pada pada persoalan yang ada dalam situasi yang konkret, seperti tindakan yang harus diambil dan pengajaran yang bisa dipetik dari suatu permasalahan. Yang keenam yaitu debat aktif. Strategi debat aktif ini melibatkan semua peserta didik untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang aktif. Tidak hanya sekelompok siswa saja yang harus berpartisipasi aktif tetapi seluruh siswa yang ada di dalam kelas tersebut harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Karena debat aktif ini sangat berguna sekali bagi siswa sebagai wahana atau sebagai jembatan dalam mengembangkan kemampuan dalam menyusun argumen secara solid,
efektif, dan persuasif. Dan yang terakhir itu ada strategi pembelajaran aktif role play atau yang lebih dikenal dengan nama bermain peran. Tujuan dari implementasi strategi ini adalah memberikan pengalaman yang konkret dari apa yang telah dipelajari, seperti menyiapkan dan menyediakan data konkret yang ada di lapangan dan menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa. Baiklah, itulah 7 strategi pembelajaran aktif yang saya sampaikan. Selanjutnya, rekan saya Irmawati akan menyampaikan beberapa strategi pembelajaran yang aktif lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Di sini saya sebagai pemateri ketiga melanjutkan materi yang dibahas oleh saudari Fauzia yang B tadi, beberapa strategi pembelajaran aktif. Yang saya bahas yang ke-8, information share. Nah, strategi pembelajaran information share adalah strategi pembelajaran untuk mencari informasi atau memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar di luar kelas. Nah, informasi tersebut dapat diperoleh dari berbagai sumber atau media pembelajaran yang bernilai edukatif, misalnya koran, televisi, radio, internet, buku ajar, dan lain-lain. Nah, strategi ini sama dengan ujian open book. Secara berkelompok, siswa mencari informasi biasanya tercakup dalam belajar mengajar yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada mereka. Strategi ini sangat membantu pembelajaran untuk lebih menghidupkan materi yang dianggap kurang menarik. Selanjutnya yang ke-9 yaitu strategi pembelajaran aktif synergetic teaching. Strategi ini menggabungkan dua cara belajar yang berbeda, yaitu membaca dan mendengarkan. Nah, strategi ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi hasil belajar dari materi yang sama dengan cara yang didapat dari mendengarkan dan membaca materi yang diberikan. Nah, kurang lebihnya mengelompokkan siswa masing-masing 2 orang. 1 orang mencatat apa yang mereka dengarkan dari penjelasan, dan yang 1 orang mencatat dari materi yang telah diberikan. Nah, yang ke-10 yaitu the power of two. Strategi ini merupakan suatu cara untuk membuat peserta didik dapat berinteraksi dengan temannya. Dalam strategi ini, anggota kelompok hanya ada 2 orang. Strategi ini mempunyai prinsip bahwa kekuatan berpikir 2 orang lebih baik dan mudah daripada berpikir sendiri. Dengan penggunaan strategi ini dapat mengajak siswa untuk menuangkan pikiran dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, strategi ini relatif dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Selanjutnya 11 yaitu strategi pembelajaran snowballing. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi peserta didik secara bertingkat, dimulai dari kelompok kecil kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan muncul 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati oleh peserta didik secara berkelompok. Strategi ini akan berjalan dengan baik jika materi dipelajari menurut pemikiran yang mendalam atau menurut peserta didik untuk berpikir analisis, bahkan sintesis. Materi-materi yang bersifat faktual yang jawabannya sudah ada di dalam buku teks mungkin tidak dapat diajarkan dengan strategi ini. Selanjutnya 12 yaitu reading guide atau panduan membaca. Dalam beberapa kesempatan sering terdapat kejadian bahwa materi tidak dapat diselesaikan dalam kelas dan harus diselesaikan di luar kelas karena banyaknya materi yang harus diselesaikan. Dalam keadaan seperti ini, strategi ini dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya yang ke-13 yaitu index care method, merupakan strategi pembelajaran yang menyenangkan dan aktif untuk meninjau ulang materi pembelajaran.
Strategi pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpasangan dan memainkan kuis kepada kawan sekelas. Selanjutnya yang ke-14 yaitu everyone is a teacher here. Nah, jenis strategi pembelajaran ini merupakan strategi pembelajaran yang mudah untuk memperoleh partisipasi kelas yang besar dan tanggung jawab individu. Strategi ini memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai seorang pengajar terhadap peserta didik lain. Selanjutnya yang ke-15 yaitu point counter point. Strategi ini merupakan sebuah teknik hebat untuk merangsang diskusi dan mendapatkan pemahaman lebih mendalam tentang berbagai isi yang kompleks. Format tersebut mirip dengan sebuah perdebatan, namun tidak terlalu formal dan berjalan dengan lebih cepat. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sini pertanyaan pertama dari saudari Anja Maretasari yang akan dijawab oleh Pipi Heldawati. Pertanyaan yang kedua adalah dari saudari Wari Arni yang akan dijawab oleh Fauzia Silaturahmi, dan pertanyaan yang ketiga dari saudari Nurul Umi Agita yang akan dijawab oleh saudari Irmawati. Kepada para pemateri kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Heldawati, NIM 1811210024. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Anja Mareta. Pertanyaannya, apakah pembelajaran aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik? Jawabannya, iya, sangat diperlukan, karena belajar aktif itu sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Untuk itu, perangkat tertentu sangat diperlukan untuk dapat meningkatkan informasi yang baru. Karena belajar aktif adalah salah satu cara untuk meningkatkan informasi yang diterima dari guru, kemudian mengumpulkannya dalam otak. Karena salah satu faktor yang menyebabkan informasi itu cepat hilang adalah faktor lemahnya otak. Karena itu, belajar aktif ini sangat diperlukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Warni Arni, yaitu pertanyaannya adalah dari beberapa strategi pembelajaran aktif yang kalian jelaskan, menurut kalian pribadi, strategi pembelajaran aktif yang manakah yang paling tepat diterapkan kepada peserta didik? Baiklah, saya pribadi Fauzia Silaturahmi akan menjawabnya. Menurut saya, strategi pembelajaran aktif yang paling tepat untuk diterapkan yaitu diskusi kelompok, di mana dalam strategi diskusi kelompok ini siswa dilatih untuk aktif, mandiri, dan bertanggung jawab secara bersama dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditugaskan oleh gurunya. Jadi, dalam strategi pembelajaran aktif diskusi kelompok ini siswa itu dilatih untuk mandiri, tidak terlalu bergantung kepada guru. Jadi, siswa tersebut bisa menyelesaikan tugas yang diembankan oleh guru secara berkelompok dan bertanggung jawab secara bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmawati. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurul Umi Agita. Pertanyaannya, adakah kelebihan dan kelemahan yang terdapat dalam strategi information share? Jawabannya, ya, strategi information share memiliki kelebihan dan kelemahan. Ada beberapa kelebihan yang terdapat dalam strategi information share. Yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam mencari informasi. Yang kedua, melatih siswa untuk mengeluarkan tanggapan ketika melihat kebenaran kasus yang ada. Yang ketiga, membentuk solidaritas dan kepedulian sosial siswa. Dan ada dua kelemahan yang terdapat dalam strategi information share. Yang pertama, siswa sulit menentukan jawaban berdasarkan informasi yang diterima. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lama dalam penerapannya. Jika pertanyaan yang diajukan terlalu sulit dan
kurangnya informasi yang diperoleh atau yang diterima. Itulah jawaban dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi jawaban dari para pemateri kita tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga teman-teman sudah mengerti serta memahami jawaban dari pemateri kita tadi. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini, maka berakhirlah pula pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Marilah kita menutup pembelajaran kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa syafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diridhoi serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada kali ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Saya Titin Diana sebagai moderator dan pemateri lainnya, yakni Pipi Haldawati, Fauzia Silaturahmi, dan Irmawati, izin pamit undur diri. Jika ada salah kata kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.